Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir karena kita sudah tepat pada waktunya, gitu ya, langsung saja saya panggil dulu saja. Pertama, udah hadir ke depan dan udahnya silakan bergabung dengan saya biar saya nggak terlalu grogi di sini, gitu ya. Oke, sambil menunggu beliau untuk jangan berantem. Silakan. Sebelum memulai, saya pikir saya perlu mengucapkan terima kasih dulu, gitu ya, pada kehadiran teman-teman semua di sini. Di tengah gerimis, hujan, udara yang memang cocok buat tidur, tapi masih menyempatkan hadir di sini, gitu. Dan kita tepat waktu seperti yang dibayangkan, yang diekspektasikan, karena memang tidak selalu sama dengan yang tertera dalam teks, gitu ya. Dan alhamdulillah kita sudah di sini. Terima kasih sekali lagi kehadiran peserta dan memancing diskusi kita, dua orang memancing diskusi. Terus teman-teman di Instagram juga barangkali sudah ada yang gabung, karena sejak jam 7 tadi menurut Gary itu sudah ada 1.200-an account yang menunggu dari jam 7. Selamat bergabung. Dan terutama terima kasih pada Saran, Dalvi dan tim teman-teman di sini yang sudah memfasilitasi lagi-lagi tempat ini, entah di sini, entah karena tadi Siraf bilang kita sudah beraktivitas selama 1 tahun. Sebagian besar itu memang disupport oleh Dalvi, baik di seberang maupun di sini, dan itu sangat berharga bagi inisiasi kelompok ini, dan teman-teman panitia tentu saja ya. Terima kasih. Oke, judulnya diskusi ini adalah pendidikan progresif di Minangkabau abad 20. Jadi mungkin nanti perlu diklarifikasi juga apakah 20 ini 100 tahun di abad 20 atau ada spesifikasi rentang waktu tersendiri yang mungkin akan dibahas. Itu yang pertama. Terus bagaimana sudah dibilang sampaikan Prof tadi, salah satu tema penting di dalam komunitas titian adalah tentang pendidikan, dan kita tempatkan di tahun ini sebagai tema awal, tema pertama, mengingat memang dinamika intelektual, dinamika pemikiran, hadirnya sekolah, berkembangnya pendidikan di Sumatera Barat, memang nggak tahu nanti bisa diklarifikasi, barangkali setidaknya 200 tahun terakhir, gitu ya, ketika sekolah sebagai terma itu diperkenalkan di Sumatera Barat selepas Perang Badri, dan kemudian berkembang mengikuti dinamika perubahan dari waktu ke waktu, sampai kemudian awal abad 20 menjadi sangat dinamis sekali, menjadi satu era zaman gerak secara intelektual maupun secara organisasi, pemikiran dan lain-lain. Nah, dan itu tidak berakhir di situ. Dia terus berkembang sampai menjelang kemerdekaan Indonesia, pasca kemerdekaan, pasca reformasi sampai hari ini. Itu tidak pernah berhenti, saya pikir, gitu ya. Atau secara asumtif kita pikirkan tidak pernah berhenti. Dan untuk mencari tahu maksudnya untuk terus mengikuti perkembangan itu, komunitas ini memikirkan itu. Salah satu caranya tentu untuk mengunjungi balik setidaknya dalam satu cara, gitu ya, mengunjungi balik setidaknya 200 tahun terakhir itu bagaimana dinamika yang terjadi, terus kemudian
merefleksikannya untuk konteks hari ini. Dan malam ini sebagai tematik kita akan membahas salah satu bagian perca dari perjalanan sejarah pendidikan intelektual di Minangkabau, dan mudah-mudahan itu akan memperkaya, saya pikir, komunitas sekalian, teman-teman komunitas sekalian, dan semua pihak barangkali yang ikut terlibat dalam diskusi ini. Oke, saya langsung saja dua orang pemantik sudah berada di sini. Yang pertama Huda Fikrul Hanif Sufyan. Saya perkenalan sedikit saja. Lahir pada 2 Januari 1980. Kampung asal Hurai Taji Pariaman. Mungkin kalau mendarat di BIM itu jalan kaki aja kayaknya. Karena sudah di Pariaman ya. Jauh. S1 beliau di Ilmu Sejarah Fakultas Sastra UNAN. Selesai pada tahun 2003, kemudian melanjutkan Ilmu Sejarah di institusi yang sama. Selesai pada 2011. Beliau ini kemudian melanjutkan mengabdi di institusi yang sama sebagai pengajar, sebagai dosen. Selain mengajar juga sebagai kolumnis di banyak saya kira media seperti Republika, Rakyat Merdeka, dan Kompas. Dan sangat produktif telah merilis 15 buah buku, dan satu diantaranya dari banyak itu menuju lentera merah propagandis komunis di Serambi Mekah 1923-1949 di tahun 2017 ya, UGM Press. Yang kedua adalah udah Inya Ridwan Muzir, yang saya pikir bagi sebagian besar kawan-kawan isi sudah sangat familiar dengan beliau. Ini karena faktor geografis dan domisili aja karena Jogja kecil barangkali jadi ketemu terus. Inya ini adalah saya nyebutnya jadi agak sungkan juga takut nggak melengkap gitu ya. Tapi sebagai intelektual barangkali ya, intelektual lulusan dari UIN Sunan Kalijaga dan sahabat IRB Sunata Dharma. Beliau adalah seorang peneliti, tadi juga disebut termasuk juga dalam bisnis pendidikan, dan yang juga membanggakan itu keterlibatannya dalam macam-macam komunitas berbasis budaya di Yogyakarta. Salah satu co-founder dari komunitas pendidik ya. Oke, kita punya waktu sekitar 2 jam barangkali ya, kurang lebih 2 jam, maksimal nanti kalau ada tambahan kita bisa tambah sedikit. Pembicara akan kasih waktu senyamannya mereka. Kemudian kita akan diskusi. Teman-teman di IG juga barangkali bisa satu orang mungkin bisa pantau kalau ada pertanyaan, nanti di forward ke saya biar kita juga bisa elaborasi. Itu saja pembukaan dari saya. Yang pertama kita langsung ke saya pikir idenya dulu untuk memaparkan yang telah disiapkan gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi Gavi yang kita hormati, kemudian Guru Hanif, Rahman, dan Mahfud. Terima kasih sudah hadir membersamai kami ngobrol tentang kampung halaman dan teman-teman semua. Langsung saja, pertama saya ingin klarifikasi, jujur tadi pesan Bintang Rahman saya duluan karena dari beberapa hari memikirkan apa yang akan diisi oleh
keutakan atau apa yang disampaikan di dalam kesempatan ini berujung pada beberapa pertanyaan yang mudah-mudahan bisa dijawab oleh Ampu Yohanes nanti. Kemudian kita bersyukur komunitas ini sudah jalan sekian bulan, bahkan sudah lebih setahun, dan sudah merencanakan beberapa kegiatan yang lebih tertata ketimbang kegiatan yang bersifat sporadis. Sebelumnya cuma diskusi atau nota dengan agak terfokus gitu, itu sama dengan diskusi. Teman-teman kalau mencermati apa istilah role play, kostum kami bertiga di sini sepertinya mewakili apa yang akan kita bicarakan. Saya ini adalah kaum tua, yang ini adalah kaum muda. Nah, yang jadi topik kita sekarang itu adalah yang agak merah-merah. Sebelah sana dia kan pakai topi berkebun tadi, dan duduknya juga di sebelah kiri. Pas posisi. Ya pas. Kemudian saya nggak sengaja juga tadi kemarin saya cuma bawa celana satu dan udah kotor, makanya pakai sarung. Sebenarnya masih ada yang satu lagi, yaitu elit modern yang dibahas oleh Ayanda Sampai Craft gitu ya. Mungkin yang pakai dasi, pakai kaos yang ada tulisan Harvard apa gitu, mungkin tambahan situ. Jadi 4 orang. Ini mencerminkan pola yang akan kita bahas menurut saya. Kalau tadi Rahman bilang pembicaraan kita abad 20, mungkin kita coba fokus di awal dulu ya, di awal abad ke-20 itu, karena yang background dari perubahan sosial masyarakat Minangkabau itu konon katanya menurut literatur kan di tahun-tahun segitu. Dan ya udah, di saat itu yang kelompok yang tersedia itu setidaknya seperti yang tercermin di depan ini, kaum tua, kaum muda, kemudian yang agak pilih sedikit, plus yang elit intelektual dan kaum adatnya. Mungkin diri lupa bawa celana rangkai, jadi bisa jadi kaum adat. Nah, satu hal yang menarik dari tema kita pada malam hari ini, dan mungkin juga teman-teman baru menyadari ya, kalau saya sendiri baru menyadari bahwa selama ini terutama kita yang berlatar belakang pendidikan agama, kuliah di UIN atau di Fakultas Agama Islam di UNY atau di mana UII misalnya, itu kan sering tereksposur ke wacana tentang konflik atau dinamika antara kaum tua dan kaum muda, di mana kaum tua diwakili oleh yang sarungan, yang sholat tarawih 23 dan lain sebagainya. Kemudian yang kaum muda yang sudah kita kenal lah. Yang agak luput dari kita memperhatikan adalah juga ada kelompok yang progresif, yang kritis gitu, yang bahkan radikal ya, Nah, tema kita sekarang adalah mempertanyakan, menurut saya salah satu pertanyaan penting yang akan kita coba gali nanti adalah apakah ada bekas unsur atau kelompok yang merah itu di khasanah pendidikan bagi masyarakat Minangkabau. Kalau ada bekasnya apa, kalau nggak ada bekasnya apa, penyebab kenapa tidak ada bekas. Kalau yang kaum tua tetap ada bekasnya kan, misalnya berada seperti filmnya Candol seperti yang alma mater saya, kemudian surau-surau atau tempat-tempat tarikat, suluk di berbagai tempat di pedalaman Sumatera Barat maupun di daerah pesisir kayak di Cincin, di Ulaan dan lain sebagainya, maupun di Sijunjuang sampai ke Kerinci, Kampar, itu kan masih ada sampai sekarang di tahun 2005 tayang.
itu surau-surau tarekat, surau-surau tasawuf masih ada. Di lain pihak, kaum muda itu tetap eksis dan menjadi motor pendidikan utama, bahkan dalam skala yang lebih besar yaitu nasional kan. Siapa yang tidak kenal Sumatera Tawalib, ya? Dan siapa yang tidak kenal dengan Ningya Putri dan segala macam. Nah, maka penting juga kita amati mengapa anasir atau bekas dari kelompok yang tadi, yang merah tadi itu ada atau enggak. Kalau kita coba baca literatur sependek pengetahuan saya yang dibahas oleh misalnya Ruth McVeigh, Datuk Batuah itu kan adalah salah satu santri atau anak sia atau murid dari Sumatera Tawalib di Padang Panjang. Kemudian di tahun 23 ya, itu aktif memperkenalkan gagasan komunisme ke pelajar di Sumatera Tawalib itu. Sayang, sebelum tahun 27 pemberontakan PKI yang pertama disidangkan, dia pernah tangkap 23 November 23. Tapi berdasarkan penuturan McVeigh, dia berhasil mempengaruhi beberapa guru-guru muda yang penting di Sumatera Tawalib, kemudian berhasil mewacanakan ada dasarnya di dalam ajaran Islam untuk melawan penjajahan, kolonialisme, imperialisme, untuk melawan penindasan kapitalis dan lain sebagainya. Nah, tapi momen tahun 2007 tanggal 1 dan 2 ya, Januari ya, 1 Januari 1927 itu pemberontakan dibuka dan berhasil dipukul habis oleh pemerintah kolonial. Itu kan kalau istilah dari Ruth McVeigh itu menjadi turning point dari kegiatan ideologi komunisme di Indonesia. Dia mati suri sampai tahun 40-an, ketika Indonesia merdeka, 45 mati lagi, 48 coba bergerak lagi, dari 48 berkota dan seterusnya sampai tahun 65. Tapi peristiwa di tahun 27 itu menjadi turning point bagi sejarah bangsa Indonesia. Apa turning point-nya? Bahwa jalur radikal, jalur revolusioner yang digagas oleh Datuk Batuah, Nahdlatul Ulama, kemudian Jamaluddin Hamid, dan seterusnya itu gagal. Kegagalan ini berimbas pada munculnya kelompok baru yang mengusahakan perjuangannya menjadi pergerakan nasional kan, dengan berbagai variasi tentunya ya. Ya, ada permi. Nah, kalau analisis dari Ruth McVeigh, kegagalan dari gerakan di tahun 23 sampai 27 itu adalah luput memperhatikan konteks masyarakat Minang. Jadi menerjemahkan gagasan-gagasan yang dibaca dari teks-teksnya Marx dan Lenin dan seterusnya itu belum sempat dengan diadaptasi ke bahasa sehari-hari namanya. Itu penyebabnya. Kemudian ada dan terkhusus dari gerakan Datuk Batuah dengan teman-teman di Sumatera Tawalib ini, menurut analisis dia ada kontradiksi ideologis di mana marxisme itu berpijak pada materialisme historis kan, dan itu menurut sebagian kalangan sudah pasti mengasumsikan ateisme kan, sudah pasti mengasumsikan ateisme. Nah, sementara Islam yang akan dirangkul ini, itu syahadat itu mau dikemanain?
meski propagandanya bahwa kita sudah ditindas oleh penjajah, bahwa kita sudah dirugikan oleh kapitalisme dan seterusnya, itu memang dipahami dan dirasakan oleh masyarakat pada waktu itu, tapi yang kecil ini belum bisa diatasi, itu kontradiksi atau perbedaan ekstrim antara asumsi materialisme seperti dengan asumsi teologis sebagai masyarakat Islam. Itulah kira-kira yang gambaran kasar dan gambaran umum yang saya pahami. Nah, mungkin nanti Ambu Hamid bisa menguraikan kepada kita bersama. Sejauh yang saya baca dari beberapa buku tulisan buku Ruth McVeigh itu, Datuk Pakutuah dan teman-teman itu dibicarakan dalam konteks gerakan apa yang dia lakukan dan segala macam. Kalaupun ada yang berkaitan dengan pendidikan, itu tidak dibicarakan bagaimana dia berguru misalnya, mata pelajaran apa saja yang dia berikan, atau bagaimana dia mengemas retorika Marxisme-Leninisme ini ke dalam bahasa Islam, atau sebaliknya mengukur bahasa-bahasa teologi Islam ke dalam retorika Marxisme-Leninisme. Itu belum saya temukan di literatur yang saya akses dalam beberapa hari ini. Jadi misalnya dulu di Parambacan itu dia pernah misalnya menciptakan leaflet bagaimana ilmu bumi tapi dari perspektif Marxis gitu ya, perspektif komunis, atau misalnya bagaimana hukum Islam atau fikih itu dari ini penandaian ya, icak-icaknya. Bagaimana ilmu fikih itu pembagian zakat diterjemahkan di dalam retorika komunis misalnya. Kalau itu ada, berarti memang dia sudah memikirkan bagaimana menggodok ideologi ini ke dalam praktik pendidikan. Bukan konyolnya, kita mengetahui istilah pendidikan kritis dari Paulo Freire itu kan baru belakangan, maksudnya kan baru 70-an ya, di Amerika Latin. Kemudian pendidikan progresif dari Vygotsky itu dikembangkan di tahun 50-60-an ya. Kemudian pendidikan rekonstruksionisme sosial itu dikembangkan Mao di revolusi agrarianya. Kemudian pendidikan yang basisnya deschooling itu kan dipilih itu baru tahun 60-an saja. Nah kan, karena ini kejadiannya kan baru tahun 23. Tahun 23 itu John Lucas baru menulis History and Class Consciousness itu, sejarah dan kesadaran kelas. Tahun 23 dan Pakutuah main-main ke Sumatera Tawari tahun 23. Artinya besar kemungkinan di dalam pelajaran atau propaganda Pakutuah pada tahun itu barangkali belum disampaikan kepada siswa atau para guru ini bagaimana peran kelas proletar itu di dalam perjalanan sejarah untuk ambil. Karena itu baru ada di buku John Lucas di tahun 23 dan itu berbahasa Jerman. Bahasa Inggrisnya baru tersedia tahun 71. Artinya mengapa di dalam retorika itu nggak ketemu retorika propaganda betul-betul itu nggak ketemu, misalnya ajakan untuk bagaimana pendidikan politik mengajarkan kesadaran kelas seperti yang diteorikan oleh para pemikir Marxis itu, yang wacananya belum ada. Karena 23 masih selesai diterbitkan oleh Lukas di Jerman. Nah, setelah tahun 27 pemerintah Hindia Belanda berhasil memberantas pemberontakan PKI di Sri-Lanka, kemudian gerakan atau kebijakan politik etis berganti menjadi kebijakan yang lebih keras,
maka semangat pergerakan para elit dan intelektual Minangkabau itu berubah menjadi haluannya dari yang kiri tadi misalnya menjadi gerakan yang lebih nasionalis dan lebih memilih jalan yang kalau bahasa Inggris itu jadi intelektual ya, yang sekolah ke Batavia, sekolah ke Belanda dengan jalur ideologi masing-masing gitu. Kalau apa ke sosialis, kalau Melaka ke komunis, kalau yang Syahrir dan teman-teman itu ke Nasdem, ke Demokrat dan lain sebagainya. Jadi hikmah kegagalan di 2 tahun 27 itu adalah makin berputar inci-inci lalu. Tidak sih, kalau berhasil di tahun 27 itu mungkin satu warna Minangkabau. Terakhir daripada pemeran pembantu berkelakar menjadi pemeran utama. Saya punya beberapa pertanyaan refleksif berkaca pada masa lalu. Jadi Cak Mahfud iya. Jadi kalau di rumah itu ada pepatah begini, mencari contoh karena mana? Mencari contoh karena sudah, mencari tuah karena mana? Jadi melihat contoh dan melihat sifat ke hal yang sudah ada, melihat tuah atau kedikdayaan itu ke yang menang. Jadi prinsip saya dalam memahami diskusi kita pada malam hari ini adalah itu, jadi melihat contoh-contoh yang lagi berikan oleh fakta historis di sekitar 100 tahun yang lalu itu apa saja, dan kita perhatikan kelebihan-kelebihannya apa saja. Nah, berangkat dari pepatah itu saya punya beberapa pertanyaan reflektif ini. Kalau setidaknya ada 3 atau 4, 5 kelompok yang ada di Minangkabau di awal abad ke-20 itu, antara lain kaum tua, kaum muda, elit sekuler. Elit sekuler ini terbagi 2 nih. Yang elit sekuler ini yang berpendidikan barat yang konservatif, artinya pro status quo, pro Belanda, yang ingin jadi yang kenal gitu, dan pendidikan Belanda atau modernis tapi yang versi merah tadi. Nah, itu satu lagi yang kaum adat ya, yang elit adat itu budayanya. Nah, saya bertanya-tanya sebenarnya bagi 4 atau 5 kelompok ini, bagaimana kelompok-kelompok ini memandang dan menyikapi kemiskinan dan ketertindasan. Sekali lagi pertanyaan terakhir saya, bagaimana di tahun itu kelompok-kelompok ini memandang kemiskinan apapun penyebabnya dan ketertindasan apapun penyebabnya, ketertindasan oleh elit lokal, ketertindasan oleh penjajah dan sebagainya. Tapi yang penting ada manusia miskin nggak makan, ada manusia tertindas. Nah, bagaimana kelompok ini memandang manusia itu? Saya harus jujur karena dibesarkan di tradisi kaum tua. Saya belum menemukan ada statement sikap yang jelas bagi kaum tua itu bagaimana menyikapi penindasan dan kemiskinan. Kalau yang merah kan jelas sikapnya. Badura. Kaum tua. Jadi kalau kita lihat dari kita tulisan dia ini kita yang lahir di periode itu, sepertinya kok tidak ada ya yang berbicara soal penindasan dan kemiskinan. Mau diapain kaum Ustadz Afgan ini? Nah, kalau kaum muda kayaknya
ada sikapnya bahwa misalnya penindasan itu karena bodoh, maka jawabannya adalah pendidikan yang bisa diakses oleh segala kalangan. Kalau kita lihat di cara membawa emas, si Midun yang ditipu si kaca untuk dana tangan kan filmnya. Nah itu kan gara-gara dia cuma bisa bahasa Arab Melayu kayaknya ya. Nggak bisa tulis baca. Nah daripada dia ketipu dalam dunia dagang, maka belajarlah dia tulis baca. Itu kaum muda sepertinya ya. Nah, dan kalau yang kelompok merah ini oke, tapi kok terlalu memagari terlalu heroik ya. Jadi entah karena nasib atau Tuhan menakdirkan cuma sampai tahun 27, maka dia tidak menjadi sistematis pergerakannya. Maka kan belum diterjemahkan ke kurikulum, belum diterjemahkan jadi sekolah yang real, dan itu kan tanpa pasca itu yang membuat sekolah rakyat sekolah kemudian Sundra ya kalau sudah di tahun pasca 28 pasca enggak yang pasca tahun 48 kan kayak itu diberikan Universitas Sundra kalau kita tahu keselaknya. Nah, yang ingin menerjemahkan sistem Marxis ini ke dalam sistem pendidikan. Pak, tadi dulu ya udah kasar. Oke, sangat reflektif sekali, mendalam. Saya mencatat banyak hal untuk kita elaborasi nanti. Saya mau sebelum sudah melanjutkan, kayaknya yang dari pertanyaan atau refleksi dari ini barusan terakhir itu memang salah duduk kayaknya. Statement reflektif tadi itu memang mestinya disampaikan. Tapi nanti bisa kita elaborasi ya. Tapi memang banyak hal tadi yang makin memutar kincir tadi. Itu perlu diterjemahkan juga barangkali sedikit. Bab putar kincir itu memang berputar. Kincir itu apa ya? Konotasinya itu ke pikiran, gitu ya, ke logika kita untuk berpikir. Jadi suasana di daerah ini memang memutar otak orang untuk berpikir. Sebagaimana tadi paparan Dainya juga sangat memacu kita untuk memutar, ya, terutama pertanyaan-pertanyaan reflektifnya.